Kira-kira tadi yang pertama yang dikatakan bahwa datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hati. Saya ingin percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini memiliki hati yang sukacita. Sukacita itu adalah sikap hati kita terhadap keadaan yang sedang kita hadapi. Baik susah, baik senang, hati kita tetap dalam keadaan. Dan berpikir kita dengan datang kepada Tuhan, punya harapan Tuhan akan memberkati. Pemikiran kita jauh dari itu yang Tuhan mau. Untuk kita memiliki sukacita. Dalam situasi apapun, kita tetap memandang Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Saya rasa kita semua memiliki sukacita pada malam hari. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 6, dan kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 6. Dan mari kita baca bersama-sama, katakan amin kalau sudah dapat. Ya, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, yang ini sudah sering kita baca berkali-kali. Namun hari-hari ini kita harus membangkitkan spirit, semangat dalam Tuhan agar kita memiliki hati yang penuh sukacita. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Saya memulai dengan satu pertanyaan dalam hati kita. Hati saudara dan saya apa tanggapan atau reaksi saudara dan saya kalau ada seseorang menyampaikan kepada kita, bro, bersukacita, bergembiralah, tersenyumlah, santailah, pandanglah ke depan. Semua itu ada jawaban yang Tuhan siapkan buat kita. Dan kalau saya perjelas, yang berbicara itu, yang menyampaikan tersebut saat ini mungkin situasinya orangnya sedang dalam keadaan sehat, orangnya dalam keuangan titik aman, ya, tidak ada keluhan, tidak ada penderitaan. Yang disampaikan oleh kepada kita sedang menerima berbagai macam masalah. Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita bisa terima? Mungkin kita berpikir ya bagus-bagus saja. Anda berbicara kepada saya, Anda dalam situasi yang tidak susah. Anda sedang dalam keadaan berkelimpahan. Saudara, tahun 2009 sampai 2011-12 saya jadi ketua Rumah Poso di Samarinda. Dan saya sering berbicara kepada keluarga-keluarga Rumah Poso. Dan banyak keluarga-keluarga yang sedang mengalami banyak masalah. Saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacita. Nah, kebetulan waktu itu pemerintah SBY ya sedang bagus-bagusnya ekonomi, dan saya ya ada penghasilan yang cukup. Ketika saya menyampaikan, saya dengar di belakang mereka bilang, oh pakai tua enak saja ngomong, dia lancar ini ya mau kasih begini pemahaman kita begini-begini, tapi kita nggak ada solusi.
Tuhan, ya, bukan dari keadaan luar, tidak mudah-mudah oleh penderitaan dan merupakan buah dari Roh Kudus itu sukacita. Tidak akan terpengaruh oleh keadaan apapun situasi kita, ya, tidak akan berubah. Kita tetap bersukacita. Saudara, ya, Rasul Paulus menyampaikan nasihat motivasi, ya, memberikan semangat kepada jemaat di Filipi supaya tetap terus bersemangat, ya, agar terus bersukacita. Bagaimana keadaan Paulus waktu itu? Paulus dalam keadaan kebebasannya dicabut. Dia ada dalam penjara Romawi. Dia tertekan, ya. Mari kita baca dalam Filipi 1 ayat 13. Filipi 1 ayat 13 saya bacakan. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus sedang dalam penjara, kebebasannya tidak ada, ruang geraknya terbatas. Tapi Rasul Paulus menyempatkan diri memberikan pesan, kabar, motivasi spirit kepada jemaat di Filipi agar bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Saudara, ini memiliki nilai tambah karena seseorang menyampaikan tentang kabar baik sedang memberikan satu motivasi semangat kepada orang yang sedang dalam masalah, tapi yang memberikan sedang dalam tekanan. Ini yang luar biasa. Rasul Paulus menyatakan kepada saudara saya, keadaan tidak membatasi kita untuk saling membangun kepada sesama jemaat, kepada sesama keluarga, untuk saling mensupport supaya kita tetap memiliki semangat Tuhan, agar kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan yang dikatakan oleh kita tidak akan pernah pudar oleh kondisi apapun, ya. Di dalam situasi yang begitu tertekan, dalam situasi yang begitu sukar bagi Paulus, tapi Rasul Paulus tetap mengingat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia injili. Salah satunya adalah jemaat di Filipi. Kita baca dalam Filipi 1 ayat 3. Filipi 1 ayat 3. Saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, Rasul Paulus adalah pribadi yang luar biasa. Ya, dia tidak memikirkan kapan kebebasan saya. Mungkin hari-hari dia mendapatkan tekanan dari sipil penjara dan tentara Romawi, tapi dia selalu mengingat, ya, para jemaat-jemaat, sehingga dia mengatakan, aku bersyukur, saya mengucap syukur setiap kali aku mengingat. Adakah kita ketika mengingat dalam keadaan, ya, situasi dan keadaan kita tidak baik-baik, ya, memikirkan hidup aja sudah pusing, masih ada kesempatan dalam hati kita, ya, kita merasa mengucap syukur dengan keadaan orang lain, keadaan saudara kita. Bahkan kadang kita ada istilah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Rasul Paulus mengajarkan kita pada malam hari ini
selalu menumbuhkan hati penuh dengan ucapan syukur, menumbuhkan hati yang penuh sukacita, menumbuhkan hati dan pikiran-pikiran yang positif, saudara. Ya, mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Saudara, dalam pikiran kita harus terus membangun pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang manis, pikiran-pikiran yang mau melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran, memberikan dorongan, spirit semangat kepada yang lemah. Bagaimana supaya terus bangkit dari keterpurukan. Ya. Jadi dalam pikiran kita yang harus ada, yang kita olah dalam pikiran kita, ya harus katakan, ya. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mari kita pikirkan yang selalu baik. Saudara, kalau ada yang bicara kepada kita, menyampaikan kepada kita, ya sudah, mungkin sudah nasib kita, mungkin sudah jalannya kita. Dalam nama Yesus, abaikan kata-kata ini. Kata-kata yang melemahkan, abaikan. Yang tidak memberikan semangat dan tidak membangun keimanan, abaikan. Ya, dan Rasul Paulus katakan, semua yang baik-baik, yang manis itu yang harus kita pikirkan. Jangan yang negatif. Jangan melihat yang dibuat orang, tapi yang disoroti adalah keburukan-keburukannya, sehingga kita menyebarkan lagi kepada orang lain. Tapi dalam pikiran kita harus yang selalu positif, yang harus kita bangun dalam hati kita dan pikiran kita. Karena Rasul Paulus katakan, ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dengar. Artinya supaya kebaikan itu terus menerus, ucapan syukur sukacita itu harus selalu ada dalam hati kita. Jangan berikan ruang yang negatif. Jangan berikan yang tidak baik itu bertumbuh dalam hati kita. Ini diingatkan oleh kata Tuhan sudah dengar. Artinya supaya kita betul-betul selalu mengingat apa yang Tuhan sudah buat di kita. Dan juga dikatakan, janganlah khawatir, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Sampaikan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Jangan sampaikan problemmu, sakit hatimu, akal pahitmu kepada orang lain. Karena orang lain terkadang bukan memberikan solusi, tapi lebih memperdalam apa yang kita alami. Yang tadi khawatir semakin dibuat khawatir, yang tadi pahit akan pahit semakin dibuat akan pahit. Jadi kita sampaikan kepada Tuhan apapun pergumulan kita, apapun permohonan kita sampaikan dengan ucapan syukur. Saudara, kita baca dalam ayat 9. Saya bacakan. Dan apa yang telah kamu pelajari
lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, cara berpikir yang positif tadi, ya, tidak cukup hanya kita bangun lewat pemikiran. Di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa apa yang sudah kita pelajari, yang kita sudah terima, baik itu firman Tuhan, nasihat yang disampaikan oleh orang-orang kepada kita, nasihat-nasihat yang baik, ya, dan apa yang kita lihat, lakukan. Jadi kita bangun pikiran yang baik, dan apa yang kita dengar selama ini dari firman Tuhan kita lakukan. Kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan damai sejahtera akan menyertai kamu. Karena damai sejahtera itu dalam hati. Ya, kalau senang terbatas secara dunia, senang bisa kita beli, dengan banyak uang kita bisa beli, tapi damai sejahtera tidak bisa kita dapatkan. Dan kita bisa dapatkan itu hanya dari Tuhan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus di dalam keadaan tertekan, di dalam keadaan kesengsaraan, dalam keadaan susah, dia tetap berpikir yang positif, dia tetap menyampaikan kabar baik, membangun spirit, memberikan motivasi bagi jemaat di Filipi. Kita juga harus begitu. Kita walaupun dalam keadaan susah, walaupun kita dalam keadaan tertekan, seperti tidak ada jalan, sukacita terus tetap ada dalam hati kita, dan kita harus tetap berkarya. Dan mari kita tetap membangun sesama jemaat, membangun sesama keluarga, membangun sesama teman. Dan Rasul Paulus menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa kita akan menerima sumber damai sejahtera. Terus